Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan bagi kami, Bapa pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami, Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di negara ini, Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Tuhan, untuk presiden kami dan wakil presiden kami, Tuhan, untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini, Bapa. Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan dari pimpinan tertinggi sampai ke desa-desa yang ada, Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan, yang saat hari ini Tuhan masih ada di virus corona, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami akan pulih Tuhan dari virus ini, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, biarlah Bapa resesi ekonomi yang terjadi atas bangsa dan negara kami juga, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan perekonomian kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu, Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Rahajur, Tuhan Yesus. Berikanlah beliau panjang umur, Tuhan. Berikan beliau kesehatan, Tuhan. Biarlah Bapak urapan Tuhan selalu tercurah atas hamba-Mu, Bapak. Berikan juga Tuhan Yesus untuk 4 wakil gembala, Tuhan Yesus. Bilang Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu, Tuhan. Bilang Kau berikan visi dan misi yang daripada Tuhan atas mereka, Bapa. Kami tahu Tuhan gereja ini milik-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan GBI Gatot Subroto, Tuhan Yesus, akan menuai jiwa-jiwa, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 1G, Tuhan, dan Wakil Gembala Rayon 1G, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Johannes Raja Gugu dan Pak Sabto, Tuhan. Bapa, berikan mereka kesehatan.
berikan mereka umur panjang, berkati keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala-gembala yang ada di gereja Rayon 1G Tuhan. Bapa, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Berikan para gembala-gembala-Mu Tuhan kesehatan, umur panjang, kesabaran Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1G Tuhan. Bapa, jemaat-jemaat yang saat ini mungkin mulai suam-suam kuku Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan, bangkitkan roh mereka Tuhan. Untuk pengerja-pengerja-Mu di Rayon 1G Tuhan, yang mulai jauh daripada Tuhan, yang mulai undur daripada Tuhan, Tuhan bangkitkan roh mereka Tuhan, supaya roh mereka boleh menyala-nyala Tuhan. Kami juga percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, generasi Yeremia dibangkitkan Tuhan, gereja-gereja Tuhan dibangkitkan Bapa. Oh terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan biarlah Bapa mereka juga mengalami Pentakosta ketiga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja kami juga Tuhan dibangkitkan Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Bapa selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Memegang hidupku di tangan-Mu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Come on everybody say, tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau meneguhkan langkahku. Amin Jesus Lord. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku
dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saat ini kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau senangkan Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, oh Yesus. Ini kami Tuhan, ora lama sande, ora lama sandara lama ze. Oh Jesus, Shandara l'amore ya namaze. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, kami persembahkan bagi-Mu, Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
hati kita di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Yes Lord. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Biarlah bangsan darah labur, waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal kami tetap percaya, Engkau Allah selalu memberi yang terbaik buat setiap kami. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Jesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh Rabba
Oh Jesus, kami menyembah-Mu. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Ora lama se, shandara lama sandara lambora lama si. Iara lambo, Jesus, shandara lambora lama se. Iara lambo, oh Lord God, kami buka hati kami. Kami bawa kepadamu. Shandara lambo, iera lambo ralamasi, ora lamasi, iera lambo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ira lambo ralama shandara lamase. Oh Lord, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu firman-Mu itu yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Dan buat setiap kami terus percaya hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami siap dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. We thank you Lord God. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Yes Lord. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kami berdoa biar kami semua dipakai sama Tuhan untuk menuai generasi ini. Kami berdoa biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, biar seluruh kerinduan Tuhan terpenuhi.
yaitu banyak jiwa datang mencari Engkau. Dan mereka semua beroleh seluruh janji yang Tuhan sedang sediakan. Lewat Kristus Yesus, lewat iman atas kuasa salibnya. Biar setiap anak-anak-Mu, biar setiap kawanan domba itu diselamatkan. Pakai hidup kami. Kami yang sudah diberkati. Kami yang sudah terima mujizat. Kami yang sudah menerima pertolongan. Kami yang sudah disayang sama Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Kami siap untuk menyenangkan Tuhan. Agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Urapi kami semua. Bersabdalah. Ini kami semua Tuhan Yesus. Gereja Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman. Biar setiap kami semua hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita sekali untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Sejak 2022, Tuhan memberi tema tahun ini, tahun paradigma yang baru. Mari katakan sama-sama dengan saya, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Di awal tahun ini, Januari, Tuhan ingatkan tentang sebuah paradigma, yaitu Anda dan saya bukan orang biasa. Kita adalah umat pilihan. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian Tuhan ingatkan juga bahwa masa penuaian sudah tiba. Nah, berapa waktu ini Tuhan sudah mulai banyak bicara dan memberitahu kepada kita sebuah paradigma untuk mengingatkan kita. Karena memang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini bisa membuat Anda dan saya berpikir hal yang lain, yang lebih pribadi, yang lebih kepada pemuasan kepentingan diri sendiri. Ada ancaman keuangan, ancaman ketidakstabilan situasi, pandemi yang belum selesai, yang akan segera selesai, yang sedang bergerak dalam prosesnya. Banyak hal kita hanya terkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Tapi saya juga percaya bahwa paradigma yang baru yang dimaksud oleh Tuhan, salah satunya adalah mulai memikirkan tentang tuaian akhir zaman. Mulai memikirkan tentang masa penuaian yang sudah tiba. Ya. Ini paradigma baru. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana supaya kita aman, bagaimana supaya kita nggak kena penyakit, supaya kita nggak kena resesi dan sebagainya. Karena di tengah keadaan yang tidak baik ini, Tuhan juga tetap mau pakai Anda dan saya untuk jadi alatnya, supaya banyak jiwa di luar sana bisa kenal Yesus, bisa bertobat, bisa diberkati seperti Anda dan saya juga. Ya, nah, Tuhan mau ingatkan ini. Biarlah bulan ini, paradigma ini jadi milik Anda dan saya. Cara berpikir seperti ini, ya, tetap kerja, tetap sekolah buat yang masih sekolah, tetap pelayanan, yang cinta Tuhan yang mau melayani, tapi semua hal dikerjakan dengan paradigma bahwa apa yang kita kerjakan akan berpengaruh atau harus berpengaruh buat penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. 3 ayat aja. 4 ya, sorry. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini hendak memberitahu kepada kita, Tuhan lagi bicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Allah? Lalu Tuhan bilang, kerajaan Allah itu seumpama orang nabur benih. Pada waktu dia sudah melakukan tugasnya, yaitu menabur benih dalam tanah. Maka pada malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Benih itu berubah. Benih itu berubah oleh tunas, menjadi tunas.
tunas itu jadi tunas yang tinggi. Makin tinggi, bagaimana terjadinya? Bukan urusan orang itu. Nggak ada yang tahu. Bahkan nggak ada yang bisa jelaskan. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Lalu menjadi tangkai, lalu ada bulirnya. Dan butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Seolah Tuhan mau kasih tahu, kerajaan Allah itu bicara seseorang yang hidup di dalam dan kemudian melakukan sesuatu di dalam kerajaan Allah itu. Dan apapun yang engkau lakukan di dalam kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai firman, apalagi sesuai kehendak Tuhan, pada waktu Tuhan, itu pasti tidak sia-sia. Itu pasti tidak mengecewakan, dan apa yang kau lakukan itu akan berbuah. Bagaimana buahnya muncul, bagaimana tunas itu menjadi makin tinggi, benih berubah jadi tunas, bukan urusan kita lagi. Yang penting sudah ada benih yang ditabur. Seolah Tuhan mau mengatakan begini, seolah Tuhan mau bilang kepada kita semua, bagian pertumbuhan, bagian nanti penuaian yang akan terjadi, itu urusanku. Tapi bagianmu, mulai taburkan benihmu. Nanti akan tiba waktunya, engkau juga akan melakukan penuaian. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, siapa yang nabur, dia yang akan tuai. Tapi soal proses di tengah-tengahnya, itu nanti Tuhan yang akan turun tangan. Jadi apa yang penting hari-hari ini? Mulai menabur benih. Mulai menabur benih. Sekali lagi, mulai menabur benih. Kita sudah 2 tahun, kita banyak disimpan sama Tuhan. Kita banyak bergumul, kita banyak equip diri kita. Kita banyak ikut seminar, kita banyak memperlengkapi diri. Kita banyak latihan di rumah. Puji Tuhan, itu baik dan Tuhan membentuk kita semua. Tapi sekarang waktunya mulai tabur benih. Tabur benih, artinya ada tindakan yang dilakukan. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Sekarang waktunya, bukan nanti, sekarang. Kenapa sekarang? Karena musim menuai sudah tiba. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, sebab yang kita tadi nyanyi lagu tadi, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Amin saudara. Sedang dikasih Tuhan. Nah, tapi gak ada orang nuai kalau belum pernah nabur. Harus nabur. Harus nabur. Mulai menabur benih. Apa itu benih? Yang pertama, benih bicara soal iman. Mulai tabur iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi maaf, gak pernah baca Alkitab, gak bisa punya iman. Iman itu timbulnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus yang diurapi Tuhan. Rema. Dan rema berasal dari pembacaan firman. Di antara ayat yang kita baca, nanti akan muncul rema. Ya, muncul rema. Betul, Tuhan bisa kasih rema lewat mimpi, rema lewat khotbah orang lain, betul. Tapi rema yang secara pribadi Tuhan nyatakan kepada Anda dan saya adalah lewat pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kembali nomor 1, kalau kita mau menabur benih, baca Alkitab. Jadi Tuhan akan nabur lebih dulu ke dalam dirimu, baru kemudian dari dalam dirimu akan keluar benih. Benih itu yang akan ditabur kembali. Apa itu maksudnya? Pada waktu Anda dan saya membaca firman, maka Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan, dalam rema yang disampaikan oleh Tuhan, ada janji yang akan dia ucapkan. Janji itulah yang akan jadi pegangan Anda dan saya, yang akan kita perkatakan terus menerus dan akan kita pegang terus menerus. Kalau hari ini kita sedang berhadapan sama masalah keluarga, baca Alkitab. Nanti Tuhan akan banyak janji, memberikan janji tentang pemulihan keluarga, tentang keuangan. Akan ada janji soal keuangan. Kalau kita sedang bergumul soal pekerjaan, akan ada janji soal promosi, soal pekerjaan, soal pembelaan. Akan ada janji soal kesembuhan, akan ada janji soal macam-macam perlindungan. Tapi semuanya harus janji yang datang dari firman yang kita baca, rema. Dan kalau Anda dan saya menghadapi pergumulan itu,
Anda akan ucapkan terus-menerus janji itu. Tabur benih. Tabur. Karena itu adalah firman. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, benih itu ditabur. Rema, iman itu ditabur. Nanti akan menuai. Kita akan lihat apa yang kita percaya akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Iman. Yang kedua, apa yang ditabur? Doa. Mulai tabur doa. Mulai tabur doa. Mulai doa dengan otoritas. Berdoa dengan bertalu-talu. Berdoa dengan tekun. Mulai tabur. Rasanya saya tidak pernah lihat petani kalau nabur benih cuma 1 biji. Biasanya dia segenggam, lalu kemudian dia lempar ke ladang, ke tanah, untuk kemudian nanti akan muncul gandum atau padi yang akan tumbuh. Saudara, berarti waktu berdoa jangan cuma 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali. Tabur berarti banyak dong. Pray until something happen. If it's not happen, keep praying. Kalau belum terjadi, doa terus. Doa sampai sesuatu terjadi. Tabur doa. Dan jangan remehkan doa. Kalau doamu adalah doa keluar dari hati yang intim sama Tuhan, yang rajin bercakap-cakap dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang hidup yang punya hubungan dengan Tuhan yang baik, maka apa yang kau doakan tidak mungkin tidak didengar. Tidak mungkin. Allah tidak tuli. Tuhan sanggup dengar. Tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menangkap doamu. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, tabur iman, tabur doa. Apa yang kau imani dengan rema, ucapkan dalam doa. Mulai doakan. Doakan masa depanmu. Doakan masa depan suamimu yang lagi berkarir. Ucapkan doa iman untuk anakmu yang sedang sekolah, yang sedang merintis kehidupan. Ucapkan iman untuk tokomu. Ucapkan doa untuk pekerjaanmu, untuk hamba-hamba Tuhan. Ucapkan doa juga untuk pelayananmu. Besok, lusa, minggu depan akan dapat jadwal, akan dapat tugas. Doakan. 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 Saudara pikir saya tidak berdoa untuk rekaman ini? Kami berdoa untuk rekaman ini. Bukan cuma sebelum rekaman ini, sebelum melakukannya, saat mempersiapkan firman-Nya, saya mendoakan rekaman ini. Ya. Didoakan. Dan Tuhan akan bekerja. Gimana cara kerjanya? Nggak tahu. Gimana benih itu bisa jadi buah, gimana bisa bertumbuh jadi tinggi, nggak tahu. Itu Tuhan yang kerjakan. Tapi yang bagian kita adalah tabur benihnya. Halo? Amin. Tabur benihnya. Mulai ucapkan doa. Saya sungguh percaya kalau engkau hidup benar, doamu besar kuasanya. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mulai berdoa. Doakan keluargamu yang kena COVID mungkin. Doakan, bela mereka, selamatkan Tuhan. Biar waktu mereka sehat, mereka bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan lebih lagi. Salah satu alasan yang saya tahu pasti dijawab sama Tuhan adalah ketika kita berdoa minta kesembuhan dan kemudian memperkatakan bahwa kalau tubuh yang sehat itu nanti akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya tentu saja yang berjanji ya harus menggenapinya ya. Saudara kasih Tuhan, tabur doa, tabur doa, tabur doa. Yang ketiga, tabur benih juga bicara soal menabur tindakan, keputusan. Tindakan itu lahir dari keputusan. Dan banyak hal di dalam bumi ini, kalau engkau tidak melakukan apa-apa, ya memang gak akan menghasilkan apa-apa. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain yang berhasil. Dan kemudian cemburu ketika orang itu berhasil, sementara kamu sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Saudara kasih Tuhan,
Tabur benih juga bicara tentang tindakan iman. Sekali lagi, tindakan iman. Katakan sama-sama, tindakan iman. Tindakan iman. Tindakan iman itu artinya gini, sebuah tindakan yang mungkin tidak besar, mungkin tidak signifikan, mungkin kalah besar dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi bagimu itu langkah awal. Langkah awal. Tindakanmu yang kau tabur itu akan menuai tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya lagi. Tindakan berikutnya lagi. Tapi perjalanan untuk menghasilkan rangkaian tindakan itu tidak akan bisa dimulai kalau engkau tidak mulai langkah pertama. Tindakan yang pertama, keputusan yang pertama. Halo? Amin. Saudara kasih Tuhan, mulai ngambil tindakan, tabur benih. Tabur benih, benih tindakan. Benih tindakan. Oh, saya percaya saya akan dapat kesempatan untuk belajar atau sekolah ke luar negeri, tapi gak pernah ngambil tindakan untuk belajar bahasa asing. Gimana? Ya, berarti kamu gak siap dong terima imanmu sendiri. Ya, kalau kita percaya untuk sesuatu yang misalnya pelayanan ataupun sekolah di tempat di mana bangsa itu memakai bahasa yang berbeda dengan kita, ya sekarang mulai tindakan iman, belajar bahasanya. Haleluya. Suatu kali saya beriman untuk bisa beli mobil. Puji Tuhan, sekarang saya Tuhan berkati dengan mobil. Ya, ada di rumah di Jakarta. Tetapi saya masih ingat masa-masa di mana kami gak punya mobil. Saudara tahu saya ambil langkah iman apa? Saya beli gantungan kunci mobil. Saya beli gantungan kunci mobil. Saya bilang, Tuhan, ini gantungan kunci akan saya pakai kalau saya sudah punya mobil. Tapi ini langkah iman pertama saya. Dan benar saudara, ya, setelah berapa waktu uangnya sudah terkumpul, benar saya bisa beli mobil. Ya, kenapa? Karena ada tindakan iman, berarti kita sudah mulai bergerak ke arah yang sama, arah itu. Ya. Satu kali kami pernah berdua bilang, Tuhan, pakai kami sampai ke bangsa-bangsa. Gitu. Dengan iman, apa yang kami lakukan? Ya kami urus paspor lah. Kan kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Ya. Gimana caranya kita mau keluar negeri tapi gak siapin paspor? Ya. Mau negara mana? Itu nanti urusan berikutnya. Ya toh, nomor satu ada tindakan dulu. Apa langkah awalnya? Ya. Mungkin ada langkah awal yang harus kau ambil untuk usaha yang akan kau mulai. Mungkin ada langkah pertama, langkah awal, the first step yang harus engkau ambil untuk membangun sebuah rumah tangga. Mungkin ada langkah awal yang memang harus kau ambil untuk memulai sebuah karir di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Mari mulai, mari mulai. Ini masanya, masa penuaian telah tiba. Mulai ambil langkah yang akan menjadi benih di tanah. Yang terakhir, engkaulah benih itu sendiri. Engkaulah benih itu sendiri. Hidupmu lah benih itu. Firman Tuhan berkata, kalau benih itu tidak masuk ke tanah, mati, maka dia tidak akan bisa menjadi banyak. Dia akan tetap tinggal satu biji. Tuhan Yesus melakukan hal ini. Dia mau agar banyak orang bisa menjadi seperti Kristus. Dan itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Pada waktu dia menjadi benih, maka murid-murid itu juga berubah menjadi seperti Kristus. Dan sampai hari ini proses tuaian untuk Tuhan Yesus belum berhenti. Karena Anda dan saya dan banyak jiwa lagi akan terus berubah menjadi seperti Kristus. Semuanya dimulai dari satu anak Allah yang meletakkan hidupnya menjadi benih, mati, dan kemudian menjadi banyak. Saudara dikasih Tuhan, kita juga perlu memuridkan orang lain. Kita perlu jadi saksi. Kita perlu jadi garam dan terang. Dan untuk itu gak gampang. Ada yang mesti dimatikan di dalam diri kita. Kadang-kadang untuk menjadi saksi, kita jadi gak bisa happy-happy, suka-suka
mau bikin ini, bikin itu, pergi ke sini, pergi ke situ, beli ini, beli itu. Anda dan saya mesti sangkal diri. Sangkal diri. Kenapa? Karena ada hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Wah, saya pengen beli ini, pengen beli itu. Wah, gereja lagi mau bangun. Ya sudahlah, gereja dulu deh. Ya, baru kemudian apa yang jadi keinginan hati kita. Mungkin seperti itu, ya. Atau orang tua, papa mama lagi pengen handphone terbaru, papa mama lagi pengen tab terbaru, komputer terbaru, begitu. Ya. Tapi dia sedang mengajarkan anaknya tentang mengatur kehidupan, disiplin kehidupan. Dia pengen agar anaknya bisa hidup lebih baik dari papa mamanya, punya kehidupan atau moral atau value yang lebih baik, gitu. Dan kemudian sekolah anaknya membutuhkan biaya. Anaknya membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan sebagainya. Engkaulah benih itu. Engkau matikan keinginanmu supaya anakmu berkembang. Bukan hanya menjadi seperti papa mama, tapi jadi lebih hebat dari papa mama. Wow. Semua bisa terjadi dari benih yang dimatikan. Ketika kita menyangkal diri kita, pikul salib kita, ikut Yesus, maka kita semua adalah murid Kristus. Benih itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, masa penuaian sudah tiba. Berapa banyak yang mau menuai? Engkau akan menuai janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji terobosan, janji perlindungan. Engkau akan melihat janji Tuhan yang akan kau terima lewat rema-rema saat teduh yang kau terima, engkau lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi mari mulai ambil langkah pertama. Tabur benih. Bagaimana kelanjutannya? Gak ada yang tahu. Bumi pun yang akan kerjakan sendiri semuanya. Tetapi Tuhan janji, ketika sudah matang, maka masa penuaian pasti sudah tiba. Siapkan diri. Bulan ini Anda semua akan melihat tuaian itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa sama-sama. Oh dakamaya shikara dia bataka barada barada barada. Oh rabaya kara dia bataka baya shikara barada barada barada. Jesus, oh rabara bara bara bara. Oh ya baya shandia baya rada baya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tuhan, biar semua kami jadi benih yang ditabur, dan kami juga yang memiliki benih mulai menabur. Iman, doa, tindakan, keputusan
Semuanya tidak akan sia-sia di dalam kerajaan Allah. Karena dalam Engkau Tuhan semuanya akan berbuah. Caranya mungkin kami nggak tahu, tapi waktu kami lakukan langkah iman akan berbuah. Dan ketika buahnya sudah matang, kami tahu musim menuai telah tiba. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua jadi orang-orang yang melangkah, jadi orang-orang yang bertindak, jadi orang-orang yang kuat untuk terus mengharapkan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, siapkan anggur dan rotinya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Ampuni kami untuk kesalahan kami Tuhan. Ingatkan kami kalau ada kesalahan, ganjalan di dalam hati. Kalau ada urusan dengan sesama kami yang belum beres, ingatkan kami Roh Kudus. Biar kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan benar. Bicara pada kami Roh Kudus kalau ada yang harus kami akui dan bereskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hati, dosa yang harus diakui, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ayo ampuni sesamamu. Ucapkan namanya, sebutkan dia. Tuhan, aku ampuni, sebut siapa, dan berkati orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan terjadi hari ini. Karena janji firman Tuhan, kalau engkau mengampuni, maka engkau akan diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ora bataka baya shikarada baradaba. Ora kamaya shikaradia barada barada barada. Mari masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Ora barada 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 barada. Ora kabaya rada barada 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 barada. Syara baya rada barada barada barada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora baya shikarada. Sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan berjanji bahwa kalau engkau mengakui dan membereskan semua di hadapan Tuhan, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni, bahkan menyucikan dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan rotinya. Ora barabaya shikarana barada barada baya. Ora baya shikarana. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia ucap syukur atasnya. Kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Untuk tubuh yang dipecahkan buat kami Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku.
Saudara kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat syukur buat Tuhan, jangan diam. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur kami angkat padamu ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ora bayarada barada 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 barada. Syakarada barada barada. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ora bayar syakara dia barala baralama. Mengadilah kuasa Roh Kudus turun di manapun kami berada saat ini beribadah bersama-sama. Kuasa Tuhan menjamah, memenuhi semua anak-anak Tuhan. Semua Tuhan Yesus yang beribadah bersama hari ini, dimanapun kami berada, penuh dengan Roh Allah yang hidup. Kuasa dari tempat yang maha tinggi turun tercurah di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus memulihkan, kuasa Roh Kudus menyembuhkan. Tuhan menjamah, menguatkan dalam nama Yesus. Karunia-karunia Roh mengalir, ide-ide, pembelaan, kuasa, inspirasi dari Tuhan turun buat semua mereka di dalam nama Yesus. Jadikan pemenang, jadikan pemenang, jadikan penuai akhir zaman ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Tuntun kami semua ambil bagian dalam penuaian raya yang ada di depan. Dan kami sekarang sudah ada di dalam masa penuaian, karena masa penuaian telah tiba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya kami akan lihat keluarga kami berubah. Kami akan lihat hidup kami berubah. Kami akan lihat pelayanan kami berubah. Kami akan lihat kota kami berubah, gereja kami berubah. Semuanya menuju rencana Tuhan, karena penuaian ini untuk kerajaan Allah. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau jadi garam dan terang di dunia ini. Engkau akan melangkah dalam pimpinan Roh Kudus dan pimpinan firman Tuhan. Engkau akan melihat pembelaannya. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup dibuka sama Tuhan. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat. Sepanjang minggu ke depan ini Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu semua.